Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas KSMD. Pada video ini kami akan mensosialisasikan bagaimana sih pentingnya mineral makro khususnya natrium, klorida, kalium, dan kalsium dalam memenuhi status gizi seimbang seseorang. Sebelum saya dan teman-teman memaparkan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Syaira Jauzia Kanaya yang akan memaparkan materi natrium, kemudian ada Nur Anissa Hafid yang akan memaparkan materi klorida, lalu ada Dini Nakita Majid yang akan memaparkan materi kalium, dan Nur Hafiza Eka Merdeka Putri yang akan memaparkan materi kalsium. Dan terakhir saya sendiri, Fahriana Hafiza, yang akan memaparkan materi bagaimana kaitan antara mineral yang dibahas dengan PUGS atau Pedoman Umum Gizi Seimbang. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan pemaparan materi kita dari pemateri-pemateri kita. Natrium atau yang biasa disebut juga sebagai sodium merupakan kation utama yang terdapat dalam cairan ekstraseluler yang bekerja sama dengan kalium yang merupakan kation utama dalam cairan intraseluler dalam mengatur keseimbangan cairan antar sel di dalam tubuh. Adapun fungsi dalam natrium dalam tubuh yang pertama yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh atau ekstrasel, yang kedua yaitu menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, yang ketiga yaitu berperan dalam pengaturan kepekaan otot dan saraf, yang keempat yaitu berperan dalam absorpsi glukosa, yang kelima yaitu berperan sebagai alat angkut zat-zat gizi melalui membran terutama melalui dinding usus, dan yang keenam yaitu berpengaruh terhadap tekanan dan volume darah. Selanjutnya, adapun sumber makanan yang mengandung natrium, yang pertama yaitu garam, yang kedua yaitu semua makanan yang diawetkan dengan garam seperti ikan asin, telur asin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu makanan yang dimasak dengan garam dapur atau soda kue. Yang keempat yaitu bumbu-bumbu penyedap masakan. Yang kelima makanan kaleng, dan yang keenam fast food atau makanan cepat saji. Adapun dampak dari kurangnya natrium, yang pertama dapat menyebabkan fungsi ginjal atau hati, yang kedua gagal jantung, yang ketiga yaitu kelainan pada hormon diuretik yang bertugas untuk mengatur jumlah cairan dalam tubuh, yang keempat yaitu tekanan darah menurun, yang kelima denyut jantung meningkat, yang keenam yaitu daya tahan terhadap infeksi menurun, yang ketujuh yaitu luka sukar sembuh, dan yang kedelapan yaitu gangguan penglihatan. Adapun dampak kelebihan mengonsumsi natrium, yang pertama menyebabkan edema atau retensi air, yang kedua hipertensi, yang ketiga stroke, yang keempat yaitu serangan jantung kepada orang yang lebih tua serta penyakit kardiovaskuler lainnya. Selanjutnya, adapun solusi mengurangi konsumsi natrium, yang pertama menghindari makanan dan minuman tinggi natrium, yang kedua memperhatikan informasi gizi pada label makanan, yang ketiga yaitu memasak makanan sendiri, yang keempat gunakan rempah-rempah dan bumbu alami sebagai pengganti garam, yang kelima memperhatikan konsumsi makanan cepat saji, yang keenam atau yang terakhir yaitu konsumsi buah-buahan dan sayuran segar. Klorida adalah ion negatif atau anion yang terbentuk ketika atom klorin atau Cl menerima satu elektron tambahan. Ion ini memiliki muatan negatif 1 atau Cl+. Fungsi dari klorida yang pertama itu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang kedua mendukung fungsi pencernaan, yang ketiga mengatur pH darah, yang keempat sebagai fungsi saraf, dan yang kelima mendukung fungsi ginjal. Sumber makanan klorida yang pertama itu garam dapur, yang kedua makanan olahan, yang ketiga produk susu, yang keempat daging dan ikan, yang kelima sayuran, dan yang terakhir itu telur. Dampak kelebihan klorida atau hiperkloremia, pertama itu gangguan keseimbangan asam basa, yang kedua dehidrasi, yang ketiga hipertensi, dan yang keempat penurunan fungsi ginjal. Dampak kekurangan klorida atau hipokloremia, pertama itu alkalosis metabolik, yang kedua gangguan pencernaan, yang ketiga kelemahan dan kram otot, yang keempat dehidrasi. Untuk menghindari konsumsi klorida secara berlebihan, berikut beberapa tips yang bisa diikuti. Yang pertama itu membaca label makanan yang akan dimakan, yang kedua kurangi konsumsi makanan atau makanan olahan seperti makanan olahan, yang ketiga memasak di rumah, yang keempat hindari makanan cepat saji, yang kelima gunakan garam dengan bijak, yang keenam perhatikan porsi makan, dan yang terakhir yaitu konsumsi lebih banyak air.
Kalium. Kalium adalah salah satu unsur-unsur mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu. Di samping kalsium, ada fosfor, besi, magnesium, sulfur, natrium, dan klorida. Jika kekurangan kalium dalam tubuh manusia menyebabkan abnormalitas metabolisme terutama pada usia dini, gangguan pertumbuhan seperti tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan rapuh. Kalium memiliki fungsi penting bagi tubuh manusia. Yang pertama, regulasi tekanan darah. Yang kedua, fungsi otot dan saraf. Yang ketiga, keseimbangan cairan. Yang keempat, kesehatan jantung. Yang kelima, metabolisme karbohidrat dan protein. Yang keenam, fungsi ginjal. Yang ketujuh, kesehatan tulang. Adapun sumber makanan yang terdapat pada kalium, yang pertama itu ada pisang, yang kedua kentang, yang ketiga ubi, yang keempat tomat, yang kelima kacang merah, yang keenam alpukat, yang ketujuh makanan laut atau seafood, dan yang kedelapan ada susu. Adapun dampak kelebihan mengonsumsi kalium yaitu yang pertama sakit perut, yang kedua diare, yang ketiga nyeri dada, yang keempat palpitasi jantung atau aritmia yang disebut dengan jantung tidak teratur cepat atau berdebar-debar, yang keenam otot melemah atau mati rasa pada tungkai kaki, yang ketujuh mual dan muntah. Adapun dampak kekurangan kalium, yang pertama lemah dan kelelahan, yang kedua kelemahan otot dan kram, yang ketiga masalah pencernaan, yang keempat detak jantung tidak normal, yang kelima kesulitan bernafas, yang keenam kesemutan dan mati rasa, yang ketujuh poliuria atau sering buang air kecil. Adapun cara menghindari konsumsi kalium terlalu berlebihan yaitu yang pertama batasi makanan yang tinggi kalium, yang kedua perhatikan label makanan, yang ketiga kontrol porsi makanan, yang keempat masak dengan cara yang khusus, yang kelima hindari suplemen kalium, yang keenam konsultasi dengan ahli gizi atau dokter, yang ketujuh pantau asupan cairan, dan yang terakhir menggunakan alternatif pengganti garam. Selanjutnya itu kalsium. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak ditemukan dalam tubuh dan termasuk golongan mineral yang sangat dibutuhkan dalam tubuh. Kalsium dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk dan memperbaiki tulang dan gigi, membantu sistem persyarafan, kontraksi otot, pembentukan darah, dan juga kalsium berperan dalam fungsi jantung. Selanjutnya itu fungsi dari kalsium. Yang pertama itu mengaktifkan sistem persyarafan, yang kedua itu melancarkan sistem peredaran darah, yang ketiga melenturkan otot, yang keempat itu mengembalikan tekanan darah menjadi normal, dan yang terakhir itu menjaga hemostasis cairan dalam tubuh. Selanjutnya itu sumber makanan. Sumber makanan kalsium dibagi menjadi dua, yaitu hewani dan sumber nabati. Sumber nabati didapatkan dari sayuran seperti sawi, bayam, brokoli, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu sumber dari hewani, didapatkan dari daging sapi, kuning telur, ikan, udang, serta olahan susu seperti keju. Selanjutnya itu dampak kekurangan kalsium. Yang pertama itu kekurangan kalsium dapat melemahkan tulang, meningkatkan risiko kram otot, masalah kesehatan gigi, masalah kesehatan jantung, dan yang terakhir itu ketidakseimbangan elektrolit. Selanjutnya itu dampak kelebihan mengkonsumsi kalsium. Yang pertama itu gangguan penyerapan mineral lain, yang kedua itu peningkatan risiko batu ginjal, yang ketiga kerusakan ginjal, yang keempat itu gangguan ritme jantung, dan yang kelima itu kelelahan, mual, dan muntah. Selanjutnya itu solusi mengurangi konsumsi kalsium. Yang pertama itu ketahui kebutuhan harian, memperhatikan sumber kalsium, variasi dalam konsumsi, yang keempat itu memperhatikan suplemen, yang kelima itu memperhatikan konsumsi lain. Dalam menghindari berlebihan dan kekurangan konsumsi mineral tersebut, penting untuk mengetahui takaran konsumsi setiap macam mineral. Takaran untuk mineral natrium seperti berikut, takaran untuk mineral klorida seperti berikut, kalium seperti berikut, dan terakhir kalsium seperti berikut. Selain pentingnya memperhatikan takaran penggunaan, kita juga harus mengetahui setiap fungsi dari zat-zat gizi tersebut menurut kerucut PUGS atau Pedoman Umum Gizi Seimbang. Menurut kerucut PUGS, sumber makanan yang mengandung zat-zat gizi tersebut masuk ke dalam semua bagian, yaitu zat energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat mineral tersebut wajib untuk dikonsumsi agar status gizi menjadi seimbang. Selain mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi, dalam usaha untuk memenuhi zat gizi seimbang perlu dibarengi dengan 4 pilar utama PUGS, yaitu yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, yang kedua, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam,
yang ketiga menjaga berat badan ideal, dan yang keempat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton dan penonton lebih mengetahui tentang pentingnya konsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi, khususnya mineral makro. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.